Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulu Jana dapat kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kali ini pemirsa di kesempatan baik kita sudah bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, masih tetap lancar ya Pak? Selalu semangat. Semangat, lancar ya aktivitas. Dengan dan berkah Ramadan ini semua urusan menjadi lebih lancar dan lebih baik. Justru lebih lancar dan lebih baik ya Pak. Alhamdulillah ya. Nah pemirsa, kita seperti biasa akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengaji pada sore hari ini bersama teman-teman santri juga, dan sore hari ini dengan tema-tema menarik dan juga penting yang sudah kita tayangkan, dan hari ini juga nggak kalah menarik pemirsa ya, tema kita yaitu spiritualitas sahur dan juga berkahnya. Nah mungkin biasanya kalau udah hari-hari terakhir puasa kayaknya sahur tuh udah mulai males-malesan Pak ya, mulai males-malesan. Nah, sekarang bahkan ada juga dari mulai pertama juga yang nama sahur tuh nggak mau sahur, padahal di balik sahur itu ada berkahnya tersendiri ya. Nah untuk itu sebelum penjelasan lebih lanjut oleh Pak Yai, kita akan baca bersama-sama ya Al-Quran surat Al-Imran, betul ya, ayat 15 sampai 17. Pemirsa persiapkan Al-Qurannya, kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basyirum bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, maka aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasang-pasangan yang suci, serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Yaitu orang-orang yang berdoa, yang Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.
Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Di sini pada surat Al-Imran ayat 17 terdapat yang sudah dibacakan tadi, terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah, di mana idgham syamsiyah yakni ketika ada lam ta'rif bertemu dengan huruf syamsiyah yang ada 14 yang terkumpul dalam salah satu bait nadom kitab Tuhfatul Atfal yang berbunyi Ibtul masyurah matafusid ni'am dasu'adun minzul syarifalil karom. Nah, pada bait tersebut itu dijelaskan 14 huruf syamsiyah. Jadi di ayat tadi pada ayat as-sabirina was-shodiqin itu terdapat hukum bacaan asyamsiyah, yakni ketika ada lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang ada 14 yang sudah disebutkan tadi. Pada ayat tersebut contohnya huruf shod. Ketika ada lam ta'rif bertemu dengan huruf shod itu dihukumi lam syamsiyah, asyamsiyah. Maka cara membacanya as-sabirina was-shodiqin. Ayo kita baca bareng-bareng as-sabirina was-shodiqin. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, telah kita dengarkan bersama pemirsa dan juga baca Quran surat Al-Imran ayat 15 sampai 17 beserta juga penjelasan tajwid, hukum tajwid ya dari teman-teman santri, salah satunya hukum asyamsiyah ya. Pak Yai, monggo barangkali ada penjelasan lebih lanjut secara singkat dari Quran surat Al-Imran. Jadi memang di dalam pembacaan al itu di dalam bahasa Arab ada dua jenis ya. Yang pertama adalah asyamsiyah, yang kedua adalah al-qamariyah. Jadi asyamsiyah di mana al bertemu dengan berapa tadi? 14 hurufnya apa saja belum disebutkan tadi? Ada huruf lo, To, sa, sod, ro, ta, do, dal, nun, dal, sin, do, za, shin, dan lam. Nah, berarti ketika ada al bertemu dengan ke-14 huruf itu disebut sebagai asyamsiyah, di mana pembacaan al dimasukkan ke dalam huruf tersebut. Jadi alnya tidak terbaca. Tidak terbaca. As-sabirina was-shodiqina. Berbeda dengan al-qamariyah di mana alnya terlihat ya, terbaca. Contohnya ini wal qanitina, karena bertemu dengan qaf yang bukan merupakan dari 14 huruf tadi. Al-qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, itu semuanya al-qamariyah. Jadi dalam ayat tersebut ada dua jenis tadi, as-sabirina was-shodiqina adalah asyamsiyah, wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina, dan al-ashar adalah al-qamariyah. Al-qamariyah. Baca lamnya jelas ya Pak Jelas, Yai? ya, Oke. terbaca jelas. Baik, itu dia pemirsa penjelasan tajwid dari teman santri dan juga dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Yai. Nah, selain kita mengaji bersama dan juga mendengarkan hukum-hukum tajwidnya ya, kita juga nanti akan jelaskan lebih lanjut mengenai tema kita di spiritualitas sahur dan juga berkahnya oleh Pak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Namun usai pariwara berikut, jadi tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Balik lagi bersama kami pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga teman-teman santri pemirsa ya. Jadi sudah kita dengarkan dan baca bersama di segmen sebelumnya Quran surat Al-Imran ayat 15 sampai 17. Sekarang kita akan dengarkan makna lebih jauh dari Quran surat tersebut yang berkaitan dengan spiritualitas sahur dan berkahnya tema kita sore hari ini. Monggo Pak Yai. Terima kasih.
Para pemirsa SRV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahur ini adalah merupakan kesunahan ibadah yang disunahkan di dalam berpuasa. Ibaratnya berperang, kita kan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Maka sahur ini adalah merupakan bagian dari persiapan itu. Ketika kita mempersiapkannya dengan baik, dengan memakan sahur, makanan yang sehat, minum yang layak, maka insya Allah nanti puasa kita akan berjalan dengan baik. Baik. Sahur itu sendiri sebenarnya dari kata saharo ya. Tadi dijelaskan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampunan di waktu sebelum terbitnya fajar. Jadi makna asli daripada saharo di situ adalah waktu sebelum terbitnya fajar. Tapi di dalam penggunaan kita orang-orang Indonesia, sahur itu ya makan aja ya, di waktu malam ketika puasa itu. Tapi ini ada korelasinya karena memang kita makannya saat itu. Iya. Ya. Jadi sahur ini merupakan kesunahan dari Nabi besar Muhammad SAW. Sementara hukumnya sahur itu sendiri, itu kita bisa melaksanakan sahur itu dari mulai tengah malam, yaitu dari jam 12 malam sampai menjelang fajar ya. Soalnya ada sebagian dari umat Islam di Indonesia, terutama para milenial ini biasanya, itu katanya sahurnya sudahlah sekalian makan malam saja. Dirapel. Tidak perlu bangun malam lagi. Itu sebenarnya tidak menjalankan kesunahan daripada sahur. Jadi sahur itu harus dilakukan setelah jam 12 malam, dan waktu yang terbaiknya itu adalah menjelang subuh. Ya. Karena hal itulah yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau setelah selesai sahur sampai subuh itu beliau diisi dengan membaca ayat Al-Quran hanya sekitar 50 ayat. Jadi mungkin kalau dikonversi ke dalam waktu itu ya mungkin 10 atau 15 menit. Jadi dari waktu sahur sampai subuh itu selesai sahur ya, sampai subuh itu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, apa hikmah daripada sahur itu? Pertama, hikmahnya adalah kita memenuhi perintah dari Rasul, karena memang itu diperintahkan oleh Rasul SAW. Dan siapa yang berpuasa maka bersahurlah. Meskipun itu hanya dengan seteguk air katanya. Ya. Jadi kita menjalankan sahur dengan niat kita menuruti perintah dari Rasul SAW. Dalam Al-Quran disebutkan ya bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Jadi dengan ketaatan kita kepada Rasul, maka itu menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Nah, tentunya waktu sahur juga bisa kita manfaatkan tidak hanya untuk makan, akan tapi juga diisi bisa dengan berdoa dan berzikir. Itu adalah merupakan waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu di mana istighfar kita ya, permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan disambut baik oleh Allah, akan memberikan ampunannya kepada kita. Dan itu juga merupakan kriteria dari hamba-hamba Allah yang tadi dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga nanti. Wallahu basirum bil ibad, seperti yang dijelaskan setelah dibacakan oleh teman-teman santri tadi, bahwa Allah adalah maha waspada tentang hamba-hambanya, yaitu mereka yang berkata, ya Tuhan kami benar-benar telah beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka, yaitu orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang patuh, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi dengan bersahur, di samping sahur itu adalah perintah Nabi, dan di dalam sahur itu ada keberkahan. Waktu sahur juga waktu yang tepat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan beristighfar. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita digolongkan dalam hamba-hamba Allah yang kelak akan diberikan surganya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin, sesuai dengan arti dari ayat yang sudah kita baca bersama-sama itu. Oke, baik.
Bagus banget ya pemirsa ya, makna lebih lanjut dari Quran Surat Al-Imran, kurang lebih dari ayat 15 sampai 17 tadi ya. Dan berkaitan dengan tema kita spiritualitas sahur dan juga berkahnya atau hikmahnya. Nah tadi sudah Pak Yai sebutkan ya beberapa poinnya, selain untuk mempersiapkan diri untuk berpuasa di esok hari Pak Yai, karena kan pasti tetap beraktivitas dong ya. Jangan sampai gara-gara nggak sahur lemes akhirnya nggak ngapa-ngapain puasanya ya. Nah itu jangan sampai situ. Jadi manfaat sahur untuk persiapan diri kita melakukan ibadah puasa dan juga aktivitas lainnya, tapi juga lebih jauh dari itu banyak berkahnya di waktu sahur tersebut ya, untuk mendapatkan ampunan dan juga sunnahnya dilakukan pada mendekati subuh atau terbitnya fajar Pak Yai ya. Itu waktu-waktu mustajab juga untuk berdoa. Jadi ini kesempatan yang baik, masih ada waktu ya di bulan suci Ramadan ini. Kalau pemirsa kemarin sahurnya jam 3 itu kecepatan berarti Pak Yai. Ya. Atau kecuali mungkin masak dulu mah nggak apa-apa ya. Masak dulu ya. Ya tadi akhir sahur sampai waktu subuh itu ya sekitar 15 menit lah. Oke, jadi kurang lebih jam 4 mungkin ya Pak ya. Jam setengah 4 lah. Setengah 4 ya, biar nggak terlalu terburu-buru ya. Juga. Nah ini beda. Kalau berbuka itu diperintahkan untuk mempercepat, adzan langsung berbuka. Tapi kalau sahur justru diperintahkan untuk memperlambatnya. Sehingga kalau bisa lebih dekat dengan waktu fajar. Baik ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat malas sahur atau dirapel ya Pak ya. Jadi lebih dekat ke waktu subuh atau fajar ini justru disunahkan ya. Di pemirsa besok-besok jangan cepat-cepat ya. Kecuali harus prepare dulu nggak apa-apa. Tapi untuk kegiatannya sahur, untuk berdoa dan juga mengisi waktu menunggu subuh dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya ya, dengan mengikuti sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh Rasul kita Pak Yai ya. Baik pemirsa, penjelasan tadi juga masih akan berlanjut usai pariwara berikut dengan tambahan ya, ada tanya jawab nih dari para santri kepada Pak Yai. Nah jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, dan teman-teman santri yang juga ikut mendengarkan penjelasan dari Pak Yai ya seputar tema kita spiritualitas sahur dan berkahnya atau hikmahnya ya. Jadi teman-teman santri mungkin kalau di pesantren mas sahurnya bebarengan ya Pak Yai. Jadi waktunya bersamaan dan juga semangat kayaknya ditemenin teman-teman ya. Tapi mungkin pemirsa di rumah nih ada yang semangat, ada yang males-malesan juga. Tapi tadi sudah dijelaskan ya, sebetulnya dalam sahur itu ada berkahnya tersendiri. Nah kita akan beri kesempatan untuk teman-teman santri yang ingin bertanya seputar tema kita. Ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nisa Nufitria. Pertanyaannya, tadi Pak Kiai sudah menjelaskan tentang sahur. Apakah ada manfaat sahur untuk kesehatan? Baik ya, apakah ada manfaat sahur dari kesehatan? Kita geser ke kesehatan Pak Yai ya, biar seimbang nih, ada manfaatnya semua ya. Baik, monggo silahkan Pak Yai. Ya, terima kasih, bagus sekali ya. Meskipun saya bukan ahli kesehatan ya, memang apa yang diperintahkan oleh agama itu insya Allah ada manfaat dan faedahnya dari segi kesehatan. Tadi Nabi besar Muhammad SAW mengatakan bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Insya Allah untuk kesehatan juga bisa menimbulkan akibat yang positif ya. Salah satunya tentunya tadi, yaitu sahur itu adalah merupakan persiapan kita untuk berpuasa. Jadi dengan sahur itu bahwa makanan yang kita konsumsi di saat sahur itu bisa menjadi sumber energi agar tubuh kita pada siang harinya selalu sehat ya, tidak lemes, tidak loyo, itu barangkali itu.
Kemudian sahur itu juga saya pernah membaca itu bagi mereka yang punya asam lambung. Asam lambung. Itu juga sangat baik sekali. Betul. Karena bisa mengurangi dampak dari meningkatnya asam lambung. Kemudian juga bagi mereka yang punya apa namanya kekurangan darah ya, itu anemia dan juga yang kadar gula tinggi. Kadar gulanya rendah. Oh, rendah. Iya, itu dianjurkan untuk sahur. Soalnya kalau tidak sahur nanti dikhawatirkan sepanjang satu hari puasa itu akan lemas dan lain sebagainya, kadang-kadang pusing, mual-mual dan lain sebagainya. Oleh karena itu insya Allah, karena sahur adalah merupakan perintah agama dan di dalamnya ada keberkahan, maka itu baik bagi kesehatan kita. Ada para milenial terutama yang putri ini katanya sudahlah nggak usah sahur biar kurusan katanya. Sekalian diet ya Pak ya. Itu sebenarnya kurang baik ya. Karena bagaimanapun diet itu juga harus bertahap. Jadi kita harus mengurangi makan kita di puasa ini, akan tapi juga jangan sampai meninggalkan sahur. Meskipun hanya seteguk air. Karena kata Nabi besar Muhammad SAW, di dalam sahur terdapat keberkahan. Keberkahan termasuk diantaranya adalah juga baik bagi kesehatan kita. Baik ya, jadi ada korelasinya nih ya, makan sahur tidak hanya dari memang perintah ya, tapi untuk segi kesehatan juga memang sangat amat dianjurkan ya, apalagi buat tadi teman-teman atau pemirsa di rumah yang sudah mempunyai kendala asam lambung, anemia atau gula darahnya rendah gitu ya, dianjurkan untuk tetap makan sahur. Selain bisa mendapat energi, bisa puasanya tetap fit, tapi mendapat keberkahan juga Pak Yaya, karena biasanya sahur tuh males bangun pertamanya aja Pak Yaya, nanti kalau udah makan minum mah melek ya. Melek ya, dan itu kan bisa diisi dengan tadi wirid, zikir, dan sebagainya. Insya Allah itu adalah waktu-waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini sore hari ini pemirsa nonton Cirebon Mengaji, temanya sahur, nanti malam langsung diterapkan Pak Yaya. Harapannya ya langsung diterapkan dengan baik, ngisi waktu luang setelah sahur menunggu subuh dengan berzikir atau baca Al-Quran ya. Baik Pak Yai, kesimpulannya secara singkat monggo mengenai tema kita hari ini. Baik, sahur adalah merupakan persiapan kita untuk menghadapi puasa. Oleh karena itu seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya mereka yang berpuasa untuk bersahur. Waktu terbaik untuk melaksanakan sahur adalah menjelang terbitnya fajar. 10 atau 15 menit kita selesai sahur, 10 menit atau 15 kemudian azan subuh. Ya, jadi itu waktu yang terbaik. Nah, sahur ini juga penuh keberkahan, dan sesuatu yang penuh keberkahan insya Allah baik bagi kesehatan kita. Nggak usah ragu-ragu, semangat, nanti malam sahur ketika kita akan puasa. Moga-moga kita tetap sehat ya, seperti saya ini, karena saya sahur cukup. Bener banget ya, udah ada contoh nyatanya Pak Yaya. Karena itu kesimpulannya Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Yaya atas penjelasannya ya mengenai sahur ya. Jadi jangan disepelein lagi pemirsa, kalau ingin puasa kita maksimal ya, tetap bisa ibadah dan juga beraktivitas seperti biasa, itu dia tadi ya, harus ada bekalnya, harus sahur ya. Itu dia pemirsa ya, Cirebon Mengaji pada episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon ya. Pak Yai, terima kasih banyak. Teman-teman santri juga kami harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.